Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Statement daripada Yesus ini memberikan kepada kita sebuah jaminan bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dituntun oleh Allah Bapa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tertanam di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa akulah pokok. Ada banyak pokok. Kita sudah belajar sebelumnya. Ada banyak nabi. Ada banyak rasul. Ada banyak pemerintahan, ada banyak kekuasaan yang berhasil menaklukkan dunia sehingga disebut penguasa-penguasa dunia. Tetapi mereka semua mati. Mereka kembali ke asalnya, dari tanah liat kembali ke tanah liat. Mereka sisa monumen, tinggal monumen bahwa mereka pernah hidup. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah Allah Tritunggal, Putra Allah. Ia datang ke dalam dunia untuk tujuan yang telah dirancang sejak semula dunia ini. Bahwa dia adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dialah pokok keselamatan. Ia adalah satu-satunya harapan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan berada di bawah kutuk. Tidak ada manusia yang bisa melakukan kehendak Allah sejak kejatuhannya. Itu sebabnya Yesus Kristus, Putra Bapa di sorga, menjelmakan diri dan diutus menjadi misionaris untuk satu misi, mengembalikan manusia kepada hakikatnya yang semula, mengembalikan manusia pada persekutuan dengan Allah, supaya manusia tidak terpuruk dan dibinasakan dalam kematian kekal, tetapi manusia boleh diselamatkan dari murka Allah. Yesus telah menjelma menjadi manusia, dan dia menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dia, yang menjadikan dia penguasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus inilah yang kemudian berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Ada banyak pokok anggur, tetapi tidak ada pokok anggur yang benar kecuali Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, "Bapakkulah pengusahanya." Dialah yang menarik orang datang kepada Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, "Tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik hatinya oleh Bapa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tertanam di dalam Dia, kita sudah membahas sebelumnya, apa yang terjadi? Firman Allah menyatakan bahwa engkau tidak ditakdirkan untuk kalah, untuk gagal. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Artinya tidak mungkin gagal. Ini rancangan Allah sejak semula, tetapi iblis telah merusakkan semuanya. Dan kemudian menipu orang selama ribuan tahun bahwa tidak ada harapan, tidak ada pengharapan apapun. Itu sebabnya manusia berupaya dengan kekuatan-kekuatan
yang dirancangnya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, dengan upaya sendiri, dengan segala cara digunakan oleh manusia, layaknya Adam dan Hawa membuat cawat dari daun ara untuk menutupi aurat mereka. Tapi Tuhan punya inisiatif membuatkan pakaian yang layak bagi mereka dari kulit binatang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa tinggal di dalam Yesus itu berhasil. Tinggal di dalam Yesus tidak mungkin gagal, asal tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita berhasil? Kita sudah belajar firman Allah di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh atau hidup beribadah, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menempatkan kita di dalam persekutuan hubungan dengan Kristus dengan cara kita cukup percaya. Kita sudah baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Setiap orang percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka ia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah terhubung dengan Kristus, dan itu sebabnya saudara membutuhkan Dia. Bukan Tuhan yang membutuhkan saudara. Saudaralah yang membutuhkan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan yang butuh dia. Tuhan butuh dia untuk melayani. Tuhan butuh dia untuk mensupport pelayanan, pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu pikiran yang terbalik. Saudara yang butuh Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan untuk melayani dan mensupport pekerjaan Tuhan, itu adalah kehormatan bagi saudara. Karena tanpa saudara, Tuhan bisa bekerja. Tanpa saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Karena tidak ada apapun dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia rancangkan, itu bisa gagal. Dan dia tidak mungkin gagal. Dengan atau tanpa saudara, ia dapat melakukan segala sesuatu. Jadi bersyukurlah jika saudara tertanam di dalam Dia dan saudara diberi kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. Bagaimana saudara bisa berbuah? Saudara bisa berbuah ketika saudara menerima suplai kehidupan. Yang tadi kita baca dalam suratan 2 Petrus pasal 1. Bahwa kuasa ilahinya telah diberikan kepada kita. Dianugerahkan. Bukan sebagai upah tapi sebagai anugerah. Saudara dan saya tidak layak menerima anugerah itu. Hanya karena kasih Tuhan saja saudara dapat. Saya bisa hanya karena anugerah Tuhan. Saya memperolehnya hanya karena anugerah. Bukan sebagai upah dari pelayanan saya. Bukan karena upah dari aktivitas saya melayani Tuhan. Tidak. Saudara mendapat anugerah sesuatu yang tidak layak saudara terima sama sekali. Tetapi saudara diberi sebagai sebuah hadiah cuma-cuma. Kalau saudara menerima dengan syukur, dengan sukacita, puji Tuhan. Saudara kerjakan dengan sukacita, puji Tuhan. Saudara junjung tinggi kepercayaan Tuhan, kehormatan yang Tuhan berikan, puji Tuhan. Tapi wahai bagi saudara yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Ini yang membuat saudara bisa gagal dalam hidup saudara mengiring Tuhan. Karena saudara berpikir Tuhan yang butuh saya. Dan saudara menjadi angkuh.
saudara menjauhi dia. Saudara ngambek kepada dia. Saudara asal-asalan mengikut dia. Saudara tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saudara berpikir apa yang saudara punya itu adalah karena kekuatan saudara. Padahal semua itu adalah anugerah Allah. Coba kita baca ayat 3. Kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya itu berguna untuk hidup saleh, hidup beribadah seumur hidup kita dalam pengenalan kita kepada Dia. Jadi saudara tidak mungkin gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila saudara memiliki kebenaran ini dalam hidupnya, ayat yang kelima dari 2 Petrus ini kita akan membahasnya. Karena itu. Karena apa? Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada saudara. Karena apa? Karena saudara sudah tertanam di dalam dia oleh karena anugerahnya yang ajaib itu. Karena apa? Karena saudara sudah terhubung dengan Kristus. Apakah saudara menjadi pasif? Kemudian saudara menjadi petantang-petenteng, menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi sok, dan berpikir saudara bisa? Tidak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, belum selesai. Tertanam di dalam Kristus bukan berarti pasif. Tertanam di dalam Kristus berarti kita harus mensikapi dengan kesungguhan supaya kita berhasil. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin saudara berhasil. Saya sudah jelaskan sebelumnya tentang kebenaran ini. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya. Saya akan menggarisbawahi hari ini tentang menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya menggarisbawahi kata pengetahuan ini. Kenapa? Kalau semua ini ada pada diri saudara, saudara pasti berhasil. Saudara pasti berhasil dan semakin giat dalam pengenalanmu akan Tuhan. Saya mempelajari di dalam kitab Perjanjian Lama dan sampai kepada kitab Maleaki. Allah selalu berbicara tentang umat Tuhan yang mengalami kemerosotan silih berganti. Mereka tidak menjadi giat bagi Tuhan. Ada saat mereka semangat cari Tuhan. Tetapi kemudian ada saat di mana mereka begitu keras kepala dan membuat Tuhan itu jengkel, marah, dan memurkai mereka dengan segala macam kutuk. Tuhan mengusir mereka ke seluruh penjuru dunia. Tuhan membiarkan mereka kering, mati, dengan segala kutuk, segala bentuk kutuk yang ditimpakan kepada mereka di sepanjang zaman anugerah. Tetapi pada akhirnya Tuhan kemudian berfirman di setiap kitab bahwa ada masa di mana Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Ada masa di mana Tuhan akan memulihkan mereka dan membawa mereka pulang. Ada masa di mana Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali, sisa-sisa ini. Inilah yang disebut anugerah pada hari-hari terakhir. Dan tahukah saudara, saat-saat ini sedang terjadi seperti itu. Orang yang baru kenal Tuhan, mereka menyala-nyala mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tetapi orang yang sudah lama bertahun-tahun jadi orang Kristen, hidup tidak berubah, malah tambah keras hati. Begitu juga dengan orang Israel, sehingga yang ada hanyalah tersisa orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Yesus pernah menceritakan kebenaran ini dalam sebuah cerita, di mana ketika seorang raja akan buat pesta, dia suruh utusannya untuk memanggil semua orang-orang yang dianggap layak untuk datang dalam pesta.
Tapi kemudian dengan kecewa, para utusan ini pulang dengan berita bahwa orang-orang ini tidak ada yang mau diundang. Lalu sang raja mengutus kembali para utusan ini. Pergilah ke lorong-lorong. Jemputlah mereka. Bahkan di ayat lain dikatakan dipaksalah mereka untuk datang. Jadi semua orang-orang di lorong-lorong, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan, orang-orang yang tidak kenal Allah. Kemudian mereka lebih duluan masuk dalam pesta sang raja. Dan itulah yang akan terjadi. Yang akan masuk dalam pesta anak domba Allah hanyalah sisa-sisa. Tapi celakalah bagi orang-orang yang lama jadi Kristen tetapi tidak pernah tertanam dengan benar, tidak tertanam dengan baik, dan tidak berbuah. Kenapa? Karena banyak yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ada yang berkata, ya saya sudah diselamatkan karena anugerah Allah. Itu bukan karena perbuatan saya. Perbuatan saya tidak mempengaruhi keselamatan saya. Silakan. Pikiran-pikiran yang picik seperti ini menyebabkan banyak orang berpikir, mari kita bikin dosa. Toh kita sudah dapat anugerah. Inilah penyalahgunaan kasih karunia Allah yang begitu fatal pada banyak orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen terus hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam ketidaktaatan karena berpikir, toh saya sudah diselamatkan, toh saya sudah dapat anugerah yang melimpah, tidak apa-apa, saya tidak akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi saya mau beritahu, tanda bahwa saudara sudah dapat anugerah adalah saudara punya kesungguhan hati ikut Yesus. Tanda bahwa saudara telah dilahirkan baru, saudara tertanam di dalam Kristus adalah saudara menerima suplai kehidupan. Saudara tidak akan mati kalau tinggal di dalam Dia. Tapi kalau saudara tidak tinggal di dalam Dia, berarti tidak ada suplai kehidupan. Tidak ada suplai kebenaran. Tidak ada suplai segala macam kebutuhan untuk engkau hidup berguna dalam perjalanan hidupmu mengikut melayani Tuhan. Saudara akan jadi orang Kristen yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu tidak ada pada diri saudara, saudara menjadi orang picik dan akhirnya yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Dan saya berharap saudara tidak mengalami seperti itu. Jadi tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Berusahalah sungguh-sungguh. Belajarlah firman Tuhan. Pahami kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tidak gagal faham. Kalau saudara gagal faham, saudara tidak mungkin berhasil dalam hidupmu. Kenapa? Amsal 14 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada orang berpikir bahwa saya tertanam di dalam Kristus. Itu berarti saya menjadi pasif walaupun saya bikin dosa tidak apa-apa. Inilah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Tertanam di dalam Kristus, maka Kristus akan mensuplai kebenaran kepada saudara supaya saudara hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, itu berarti saudara tidak tertanam di dalam Kristus. Kenapa? Karena saudara tidak menerima suplai kebenaran dari Kristus. Ketika engkau menerima suplai kebenaran dari Kristus, maka engkau hidup benar dalam banyak hal. Dan itu secara progresif terus bertumbuh di dalam diri saudara. Itu tidak menjadi kebenaran dirimu, tetapi itu adalah kebenaran Kristus yang ada di dalam dirimu sebagai suatu suplai kehidupan kebenaran dari Kristus melalui pekerjaan rohnya di dalam rohmu yang telah dibaharui. Ketika engkau tertanam di dalam Kristus, maka engkau menerima suplai kebaikan, kekudusan, ketaatan di dalam dirimu. Nah, ketika engkau memiliki itu semua di dalam dirimu, engkau harus berusaha, artinya mensikapi semua anugerah Tuhan itu dengan kesungguhan hatimu.
Itu pun adalah anugerah Tuhan. Jangan saudara berpikir, oh itu karena saya yang sungguh-sungguh. Tidak. Itu adalah pekerjaan roh Allah di dalam dirimu. Pekerjaan kebenaran di dalam dirimu. Kalau engkau memberi hidupmu kepada Tuhan dengan cara ini. Firman Tuhan berkata bahwa jika itu engkau miliki di dalam dirimu, engkau akan giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi jika tidak, ayat 9 berkata, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Coba saudara perhatikan, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa ya dosa memang saya sudah dihapuskan. Tapi bagaimana dengan hidup saya saat ini? Kan sudah terjadi, Tuhan sudah hapuskan dosa saya. Tapi saya masih bikin dosa saat ini. Jadi saya harus berusaha bagaimana caranya supaya saya tidak berbuat dosa hari ini. Jadi dia berusaha mengandalkan dirinya. Berupaya bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang baik. Dengan cara apa? Dia aktif di gereja, aktif dalam pelayanan supaya selalu on fire. Supaya selalu dalam suasana rohani. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perbedaan antara di dalam gereja, dalam suasana ibadah, doa dengan kita di luar gereja atau dalam aktivitas hidup. Ketika saudara diciptakan baru, saudara tidak hanya tertanam ketika saudara ada di dalam gereja. Lalu kemudian setelah saudara keluar dari gereja, saudara keluar dari tertanam dengan Kristus. Sesungguhnya ketika engkau tertanam di dalam Kristus, maka segala aspek kehidupan saudara itu ada di dalam Kristus. Itu semua rohani. Tidak ada tempat bagi saudara untuk menonjolkan kedagingan-kedaginganmu, hawa nafsumu, dan segala perbuatan-perbuatan kedagingan. Tidak ada tempat. Memang saudara masih berbuat ini, berbuat itu. Tapi itu bukan dari diri saudara. Tetapi semacam respon otomatis yang sebenarnya itu bukan dari manusia, rohmu yang telah diciptakan baru. Kalau saudara tidak menyadari kebenaran ini, saudara akan lupa bahwa dosa-dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Dan itu sebabnya saudara akan terus-terus mengingatkan Tuhan akan dosa-dosamu. Padahal Tuhan sudah mengampuni, menyelesaikan dosa-dosamu bahkan sebelum engkau lahir, sebelum engkau berbuat, Tuhan sudah mengampuni dosamu di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak paham kebenaran ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang gagal. Dalam Efesus 3:18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara harus menyadari kebenaran ini dalam hidup saudara. Saudara mengalami kasih karunia Allah limpah. Harus tahu bahwa dosamu sudah diampuni. Harus tahu bahwa inilah kedalaman kasih Tuhan, inilah panjangnya kasih Tuhan, inilah tingginya kasih Tuhan, inilah lebarnya kasih Tuhan yang harus kita pahami. Lebih daripada apa yang saudara tahu, lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Tak terselami, tak terhingga. Dan dia melupakan semua pelanggaran-pelanggaran. Saudara harus taruh ini di dalam pemikiranmu sebagai sebuah pemahaman. Kalau tidak saudara akan menjadi seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 13. Seorang yang menerima kebenaran tetapi hatinya seperti pinggir jalan. Menerima kebenaran tapi hatinya seperti batu. Gampang tumbuh responsif, haleluya, haleluya, tetapi mati ketika persoalan datang. Atau seperti benih yang jatuh di semak duri, tumbuh akan tetapi kekhawatiran, persoalan kehidupan yang dihadapinya itu membuat dia tidak bisa tumbuh sehat dan tidak berbuah. Nah, kekristenan seperti ini
kecenderungannya banyak sekali. Kalau kita baca ayat selanjutnya tadi, Matius pasal 13, Yesus berkata bahwa orang yang mendengar firman dan memahami, mengerti, ia seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu kemudian bertumbuh dengan sehat dan berbuah tepat pada waktunya. Jadi tinggal di dalam Kristus harus ditambahkan kepada diri kita pemahaman. Pemahaman yang benar tentang hubungan kita dengan Dia. Kalau kita gagal memahami hubungan kita dengan Dia, kita akan gagal menjadi orang Kristen, gagal berbuah. Itu sebabnya kita bolak-balik jadi orang Kristen yang gagal, jatuh, bangun, gagal, jatuh, bangun, gagal, jatuh, bangun, dan tidak pernah memasuki tanah perjanjian. Seperti orang Israel di padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, tambahkanlah kepada imanmu dengan sungguh-sungguh pengetahuan. Kalau tidak, saudara akan menjadi seperti bangsa Israel. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan menegur bangsa yang demikian. Orang Kristen yang hidup tidak memahami kebenaran dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Sehingga ia akan terus berpikir dia sedang berjalan pada jalan yang benar, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Minggu depan kita akan sambung kebenaran ini. Amin.